Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Pak Mus di channel YouTube hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku, khususnya siswa kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi? Bapak harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran daring atau online dengan baik. Simak baik-baik video pembelajaran ini agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan khususnya siswa kelas 6 SDN 19 Semarang Tinggi. Di sini Pak Mus menyampaikan pembelajaran tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya Pak Mus mengucapkan selamat pada kalian semua karena dinyatakan naik kelas 6. Jadi di sini Pak Mus menyampaikan bahwa kita sebagai siswa kelas 6 tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa berleha-leha, karena kelulusan di depan mata. Artinya jika anak-anak tidak sungguh-sungguh dalam belajar, nanti akan mengakibatkan nilainya jatuh sehingga bisa jadi tidak lulus di kemudian hari. Tapi Pak Mus akan mudah-mudahan kan semua bisa lulus semua dengan nilai yang mengagumkan, nilai yang memuaskan. Baik anak-anakku sekalian, tanpa memperpanjang lagi mukadimah, langsung saja di sini kami menunjukkan. Di sini ada 3 materi dalam pembelajaran 1, subtema 1, tema 1 ini. Ada 3 materi bahasa Indonesia tentang mencari gagasan pokok. Terus kemudian ada materi IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan juga yang terakhir adalah IPS tentang ASEAN. Jadi kita pelajari satu persatu anak-anak sekalian. Nanti di akhir sesi kalian mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, karena ini menentukan nilai kalian semua. Langsung saja kita mulai untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang bahasa Indonesia. Nah, di sini menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Sebetulnya menentukan gagasan pokok ini sudah kalian pelajari sejak kelas 4, kelas 5 pun ada, ditambah lagi kelas 6. Artinya di sini hanya harus menguatkan saja. Sebetulnya kalian sudah mempelajari selama 2 tahun sebelumnya di kelas 4 dan kelas 5. Artinya kalian sudah paham betul cara menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Tapi di sini Pak Mus juga akan menjelaskan, ingin mengingatkan kalian kembali, mana tahu ada yang terlupa, bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Caranya untuk menentukan gagasan pokok yang pertama adalah membaca setiap kalimat dalam satu paragraf dengan cermat. Artinya betul-betul dibaca dengan teliti, dengan cermat, sehingga kita bisa menggambarkan apa sebetulnya isi dalam satu paragraf tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat pokok dalam satu paragraf. Jadi ingat, dalam satu paragraf itu ada bernama satu kalimat utama, hanya satu kalimat utama, yang lainnya bukan kalimat utama. Nah, kita tentukan kira-kira mana kalimat utamanya dalam satu paragraf tersebut. Itu kalian wajib yang pertama membaca setiap kalimat dalam satu paragraf dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat pokok dalam satu paragraf. Yang kedua, dan yang terakhir adalah ketika menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab apa yang sedang dibahas. Kira-kira dalam satu paragraf itu membahas tentang apa? Nah, itulah yang kita sebut namanya gagasan pokok. Jadi anak-anakku sekalian, yang paling terakhir inilah yang dapat kita tentukan bahwa yang inilah gagasan pokoknya. Tetapi bukan dalam bentuk satu kalimat. Buat kalimat sendiri, kira-kira membahas tentang apa paragraf tersebut. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi kalau sudah jelas, di sini Pak Mus menyediakan satu contoh paragraf. Coba kalian baca dengan teliti satu persatu tadi, baca dengan cermat, kemudian temukan kalimat utamanya, terus kemudian terakhir
kira-kira apa yang dibahas dalam paragraf ini? Nah, ini satu paragraf ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya, penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Nah, ini satu paragraf. Kira-kira mana kalimat utamanya? Setelah kita baca dengan cermat, kita tentukan kira-kira mana kalimat utama. Apabila sudah ketemu, baru kira-kira membahas tentang apa ini dalam paragraf ini. Baru kita tentukan, nah itulah yang kita sebut namanya gagasan pokok. Gagasan pokok adalah, kira-kira apa anak-anak kalian? Coba dibaca sekali lagi paragraf ini dengan cermat, terus kemudian kalian tentukan kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, dalam satu paragraf ini membahas tentang apa? Ayo, sudah? Ini satu contoh paragraf saja. Nah, ini adalah gagasan pokok pada paragraf 1. Gagasan pokok dalam paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Artinya di sini semua satu paragraf ini membahas tentang jagung yang merupakan salah satu bahan makanan pokok. Di mana ada ini ada jagung ya. Merupakan salah satu bahan makanan pokok. Makanan pokok. Nah, makanya dalam paragraf 1 ini kita sebut gagasan pokoknya kita sebut namanya jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Nah, di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, di situ ada sekitar 5 paragraf. Anak-anak sekalian coba cari masing-masing paragraf itu gagasan pokoknya. Dengan jalan seperti tadi, yang pertama kita baca paragraf itu dengan cermat. Terus kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, membahas tentang apa paragraf itu. Nah, itulah baru ketemu yang kita sebut namanya gagasan pokok. Anak-anak sekalian pasti sudah tahu, sudah paham, karena kelas-kelas sebelumnya di kelas 5, di kelas 4 kalian sudah mempelajari ini. Jadi coba kerjakan yang di buku tema. Buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, itu ada 5 paragraf yang ditugaskan, yang yang disuruh untuk mencari gagasan pokoknya. Masing-masing satu paragraf, satu gagasan pokok yang ditulis. Tapi tidak usah dikotai, langsung saja tulis paragraf 1 gagasan pokoknya ini, paragraf 2 gagasan pokoknya ini, paragraf 3 gagasan pokoknya ini, paragraf 4 gagasan pokoknya ini, dan paragraf 5 gagasan pokoknya ini. Bagi anak sekalian. Selanjutnya kita mempelajari tentang apa, yaitu dengan pokok bahasan perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anakku tentunya sudah tahu apa yang kita sebut tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi kenapa disebut makhluk hidup? Karena tumbuhan itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Dulu pernah Pak Mus sampaikan juga di kelas 4, teman-teman masih ingat. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama makan. Dia makan, kemudian yang kedua bernafas, yang ketiga dia tumbuh. Artinya tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Terus kemudian berkembang biak. Nah, itu ada 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kalau misalnya tidak ada salah satunya, maka tidak termasuk makhluk hidup. Yang pertama bernafas, makan, tumbuh, kemudian berkembang biak. Nah, tumbuhan ini itu memiliki ciri-ciri yang keempat tadi. Yang pertama makan. Makan apa makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan api tanah,
Kemudian nafas, bernafas, mungkin di kelas 5 kalian sudah dibahas atau di kelas 4. Tumbuhan ternyata bernafas, di bagian batang dan daunnya itu ada lubang yang disebut namanya stomata, itu untuk bernafas. Nah, kemudian tumbuh, kalian sudah tahu juga tumbuh itu dari tumbuhan itu dari kecil menjadi besar, dari kecambah menjadi tumbuhan yang sangat besar. Nah, terus kemudian yang ini sekarang berkembang biak yang akan kita bahas. Apakah tumbuhan berkembang biak? Kita bahas sekarang. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat yang sama dengan induk. Artinya tumbuhan itu bisa punya anak atau punya anak keturunan ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Individu baru artinya bukan induknya, yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya, itu kita sebut namanya perkembangbiakan. Contoh tumbuhan besar ada anaknya kecil, itu artinya berkembang biak yang ciri-cirinya sama dengan induknya. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, ini adalah tujuan untuk berkembang biak, melestarikan jenisnya. Jenis berkembang biak. Jenis berkembang biak ada dua. Yang pertama generatif, yang kedua adalah vegetatif. Jadi cara berkembang biaknya pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Apa itu generatif? Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, secara kawin bagaimana prosesnya? Yaitu alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara perkembangbiakan secara generatif tersebut. Yang kedua secara vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, lawan dari generatif. Jadi kalau vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian tumbuhan induknya. Contoh, akar, batang, dan daun. Sudah paham anak sekalian? Ada dua jenis perkembangbiakan, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, vegetatif perkembangbiakan secara tidak kawin. Bagaimana caranya? Kalau secara kawin ada berupa alat untuk berkembang biak, yaitu bunga dan bijinya. Tapi kalau secara tidak kawin itu diambil dari induknya bagian-bagian tumbuhan itu. Bagian tumbuhan itu diambil, contohnya ada yang diambil akarnya, diambil batangnya, kemudian diambil daunnya. Kemudian dia setelah diambil akarnya, ditaruh tempat lain, akan menjadi individu baru yang sama dengan induknya tentunya. Diambil batangnya, kemudian potong batangnya, taruh di tempat yang lain, dia tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian daun itu juga diambil daunnya, kemudian ditaruh di tempat yang lain, kemudian akan tumbuh